Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa Damai Indonesiaku, insyaallah mudah-mudahan sehat berkah juga para bunda semuanya. Alhamdulillah. Ya, ubur-ubur di Sungai Liat, hati-hati jangan sampai kita nyebur dalam maksiat. Makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah, waspadalah. Ibu, ibu-ibu, ibu-ibu, Masya Allah, manggut-manggut tanda setuju, ibu cemungut-cemungut dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah. Bapak, ya Allah si bapak dah. Mana ini kenapa begitu amas? Bapak-bapak. Alhamdulillah, semangat ya Pak ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Syekh Fikri Thorik, insya Allah mudah-mudahan sehat berkah. Ya salam. Iya, ibu-ibu ngefans banget sama ya salam. Tadi kita membahas bagaimana cerita luar biasa tentang kemaksiatan yang terjadi di langit dan juga di bumi. Ini kenapa? Karena iri dengki. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita sehat walafiat, terjauh dari yang namanya iri dengki. Emang bahayanya apa? Di kanan gunung, di kiri gunung, di tengah-tengahnya ada pohon pepaya. Saya bingung, kita semuanya bingung, bahaya iri dengki apaan ya? Ibu. Yang pertama, iri dengki bahayanya dapat menghapus segala amal soleh kita. Pahalanya jadi hilang, pahalanya jadi runtuh, jadi rontok. Kenapa? Karena iri dengki. Ya, makanya kenapa? Yuk kita jauhi. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatabah." Maka jauhilah yang namanya sifat iri dengki. Karena akan memakan segala kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi terhapus. Memang apa sih? Kok kenapa bisa kayak gitu? Karena yang namanya iri dengki ini punya sifat keinginan untuk bisa memiliki. Bahkan menghilangkan nikmat yang dimiliki orang lain. Bisa namanya terhapus itu nikmatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, kok bisa seperti iri dengki? Akibatnya apa? Ada yang namanya fitnah, bahkan ghibah dari penyakit iri dengki. Si Ano mah emang enak banget ya, emang enak banget orangnya, emang begitu dia mah. Kan begitu. Jadi terus aja gosip nggak selesai-selesai. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perkataannya buruk, sejatinya lisan kita ini harus dijaga. Kenapa? Athratil qadami aslam min athratil lisan. Tergelincirnya kaki lebih selamat daripada tergelincirnya lisan kita. Dari mulai yang namanya dia ingin memiliki kenikmatan yang dimilikinya itu masih iri, nggak apa-apa ya Bu ya. Kadang kita juga begitu, tapi kalau sudah masuk dengki, sudah masuk actionnya, bisa jadi nanti pakai buhul-buhulnya dukun, bisa jadi yang namanya ghibahnya keluar atau mungkin fitnahnya keluar sehingga ada yang namanya perpisahan, sehingga ada yang namanya kemudorotan terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Memang kenapa bisa seperti ini? Faktornya kenapa? Pertama, istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain, enggak dilihat kebaikannya, yang dilihat adalah keburukannya. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina at-tawabun. Setiap kita punya salah, tapi sebaik-baiknya yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Ketika punya sifat iri, dengki, yang dicari ini kesalahannya. Enggak ada yang namanya kebaikannya sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Kedua apa? Ada yang namanya qaswatul qalbi, hatinya ini mengeras. Kenapa bisa mengeras? Pertama karena kemaksiatan, kedua karena kesombongan. Sifat iri dengki ini Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita terjauh. Ini ada hati. Ya, hati ini ketika bersih kemudian ada sifat buruk, maka ada satu titik noda hitam. Kemudian ada titik noda lagi, dilakukan lagi kemaksiatan, titik noda lagi, sehingga semuanya hilang. Ya Bu ya, yang namanya putihnya cahayanya hilang. Cahaya Allah tidak masuk kepada yang berbuat maksiat. Ibu. Kemudian apa? Kesombongan. Kenapa? Iblis pun juga seperti itu, awalnya karena sifat iri dengki, kemudian sombong.
Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Iri, dengki karena merasa lebih baik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apalagi kenapa bisa seperti itu? Karena hubbud dunia, cinta dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, serakah. Aduh, saya pengen punya ini. Kalau misalnya dia punya yang namanya mobil, ya, mudah-mudahan itu mobil kecelakaan. Naudzubillah min dzalik. Sampai seperti itu. Ya Allah, jadi serakah, ingin memiliki, ingin nikmatnya hilang. Sejatinya bagaimana? Kita semuanya mohon maaf kalau cinta dunia berlebih-lebihan tidak akan merasa puas. Hatta zurtumul makabir. Orang pingin dunia sampai nanti masuk ke dalam lahat liang kubur. Kenapa bisa ada namanya iri dengki? Ya Allah, karena tulul amal, panjang angan-angan, ini bahaya. Sejatinya kita akan wafat. Ibu semuanya kan calon mati, bapak juga calon mayit, akan wafat, akan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang enggak bisa mundur, enggak bisa maju. Orang yang iri, sirik, dengki, ya Allah enggak tahu sejatinya amal solehnya akan hilang, akan terhapus seperti api yang memakan kayu bakar. Na'udzubillah min dzalik. Karena pernah satu hari Rasulullah SAW berkumpul bersama sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya, atadruna mal muflis? Tahu enggak orang yang muflis? Siapa itu ya Rasul yang muflis? Allah wa Rasuluhu a'lam. Ada sahabat mengatakan, ya Rasul, orang yang gak punya dinar, orang yang gak punya dirham. Bukan. Orang yang muflis yang nanti datang kepada Allah dengan pahala sholatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala hajinya. Tapi mohon maaf lahir batin, ternyata ada orang yang dizalimi, ada orang yang dikhianati, ada orang yang pernah melakukan kejahatan, dia lupa bahwa haknya pun juga tidak ditunaikan, sehingga akhirnya dia minta keadilannya. Diambillah amal solehnya. Kalau sudah habis bagaimana? Orang itu punya yang namanya keburukan, dipindahkan kepadanya. Ini orang yang sejatinya muflis atau dikatakan adalah orang yang bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apalagi yang namanya iri dan dengki, dia nggak tahu malu. Ya, qillatul haya, sedikit rasa malu. Ibu, ada yang namanya dengan jabatan akhirnya iri dengki. Akhirnya bisa meraih, cuma mohon maaf lahir batin, inilah akibatnya iri dengki. Sehingga hati dia pun juga merasa tidak tenang. Dari yang namanya pagi, penyakit iri dengki ini sudah mulai, Bu. Udah mulai subuhnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kan begitu ya Bu ya? Ya namanya kita saling sapa, orang yang iri dengki boro-boro mau nyapa, enggak ada. Karena kenapa? Dia ngelihat rumah aja, waduh ini rumahnya udah gede banget ini ya. Waduh ini punya mobilnya, waduh jangan-jangan dia pakai pesugihan kali ya. Begitu. Dari bawaannya suudzon, bawaannya fitnah, bawaannya dengki. Kemudian bagaimana? Sehingga dia pun juga melupakan kebaikan orang lain. Berpaling dari wajahnya. Waduh bodoh amat, gado-gado dimakan Bang Mat, bodoh amat. Jadi gak punya rasa malu. Yuk sama-sama mudah-mudahan kita senantiasa punya rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau enggak punya rasa malu silahkan berbuat sekehendak hatimu. Insyaallah mudah-mudahan Allah jaga kita dari yang namanya penyakit iri dengki. Gado-gado dimakan Bang Muat, jangan sampai sifat kita bodoh amat, tapi insya Allah mudah-mudahan senantiasa pojihan berangkat ke kota Mekah, mudah-mudahan hidup kita barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Lulu yang telah memberikan tausiah betapa luar biasanya bahaya daripada iri dan dengki ini. Dampaknya sangat banyak dan juga sangat besar sekali. Di antara tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Lulu yaitu kerasnya hati kita. Lalu kesibukan kita, hari-hari kita selalu disibukkan dengan mencari keburukan-keburukan. Sehingga tidak heran ketika dampak ataupun sifat daripada iri dengki ini bermuara terhadap
terhapusnya semua pahala atau amalan-amalan pahala kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah pemirsa, saya yakin banyak sekali pertanyaan yang sudah disiapkan dan juga para jamaah berkaitan dengan tema kita, akibat daripada iri dengki ini. Di segmen berikut ya, kita akan persilahkan, kita akan buka dalam segmentasi tanya jawab. Namun sebelumnya guru kita Ustazah Lulu Susanti sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa sehat-sehat dan berkah. Dan ibu-ibu di sini tadi senantiasa nonton gak Bu? Masya Allah, nggak ada yang ngantuk ya Bu ya? Karena kenapa? Ini adalah sesi kuis. Kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Masya Allah. Nah, di sini saya akan membagi hadiah untuk jamaah yang bisa menjawab pertanyaan. Nyak makan kedong-dong, yang mau bertanya silahkan dong. Tapi di sini bukan bertanya, tapi yang mau jawab ya Bu ya. Makanya langsung aja jawab apa pertanyaannya. Dan tentunya hadiah ini dipersembahkan oleh Luwak Tarik Malaka. Hadiahnya apa sih? Ibu mau tahu nggak Bu? Ya, nih hadiahnya adalah uang tunai 1 juta rupiah dipersembahkan oleh Luwak Tarik Malaka. Masya Allah. Tapi jangan lupa ya Bu ya, Ibu tepuk tangan aja, dipotong pajak. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan saya nanti akan mendapatkan uang tunai 1 juta dipotong pajak. Apa sih pertanyaannya? Nah, kira-kira Bapak silahkan, ada kesempatan, Ibu juga, Mbak juga di sini. Pertanyaannya adalah, silakan di sini ya. Apa bahaya dari iri dan dengki? Yang mana ya? Oh, saya pilih yang ini ya. Boleh maju ke depan ya Bu ya? Boleh ya? Oke. Masya Allah. Namanya siapa? Nama saya Nida, jawabannya menghapus seluruh pahala kebaikan. Kira-kira betul apa enggak ya Bu ya? Macan tutul nganyut di kali. Jawabannya betul sekali. Masya Allah, Alhamdulillah, selamat ya. Kakak mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak. Nah baik pemirsa, insya Allah ini mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Oke, silakan. Nah ini dia hadiahnya ya. Sini kakak, nih 1 juta rupiah, jangan lupa dipotong pajak. Persembahan dari Luwak Tarik Malaka. Masya Allah. Alhamdulillah, pemirsa yang rahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa Allah berkahi ilmu yang manfaat. Setelah ini kita akan kembali lagi karenanya tetap di Damai Indonesiaku. Terima kasih.